Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Young's Math Lab dalam agenda Young's Education. Baik sahabat Young's, kembali lagi kita akan melanjutkan membahas tentang analisis data kualitatif dengan bantuan aplikasi Atlas TI. Jadi ini buat teman-teman yang di jenjang SMA, SMK maupun di perkuliahan yang sedang belajar untuk menganalisis suatu penelitian data secara kualitatif, baik dari wawancara, baik dari forum grup diskusi maupun dari contohnya kita menggunakan studi literatur atau dengan metode literatur review, maka kita bisa dengan menggunakan Atlas, aplikasi Atlas sebagai dapur untuk mengerjakan analisis kita. Nah, kemarin di pertemuan di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengkode dari tiap-tiap pernyataan yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membuat peta konsep dari kode yang sudah kita dapatkan. Nah, contohnya saja di sini saya membuka dari tiga jurnal yang saya analisis. Kebetulan ini masih mendapatkan 13 kode. Ini sebagai contoh saja. Jadi kemarin yang kita sudah mencoba di video sebelumnya itu ada kurang lebih 6 kode. Nah, sekarang ini contohnya kalau kita sudah punya 13 kode. Ini ada bidang mata pelajaran, dukungan teknologi, hasil belajar, jam pelajaran, sampai ada tentang prestasi siswa. Dari ke-13 kode ini akan kita buat sebuah peta konsep. Nah, ini sekedar contoh saja ya, karena ini memang bisa dibilang ini contoh saja kode ini belum tentu sesuai dan belum tentu benar. Ini hasil dari salah satu dokumen yang saya analisis. Nah, kita fokus sekarang yaitu membuat peta konsep. Nah, tadi kita sudah klik 2 kali quotes, maka akan muncul kode manager. Di sini ada 13 kode. Dari 13 kode ini akan kita rumpunkan menjadi suatu kelompok-kelompok. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya di sini teman-teman bisa melihat ada peningkatan pembelajaran, peningkatan kolaborasi, peningkatan keterampilan, peningkatan disiplin. Nah, ini bisa kita jadikan satu kelompok yang sama, yaitu kompetensi siswa. Peningkatan kompetensi siswa. Mungkin seperti itu ya. Kita contohkan dulu aja. Ini kita klik. Nah, teman-teman bisa menekan CTRL. Kita pilih. Nah, klik lagi. Jadi, tetap ditekan ya teman-teman. Jadi, kita klik satu. Lalu kita tekan CTRL, lalu kita klik lagi dengan mouse sebelah kiri. Nah, peningkatan keterampilan, peningkatan kolaborasi, peningkatan pembelajaran. Nah, 4 ini akan saya masukkan dalam satu kelompok yang sama, yaitu peningkatan kompetensi siswa. Tetap dengan maksimal 3 ya teman-teman, 3 kata. Saya taruh sini aja. Nah, ini saya masukkan dalam kelompok peningkatan kompetensi siswa. Ini sekedar contoh. Nah, sebelum ini biar nanti teman-teman gak bingung ya. Jadi ketika kita sudah mengklik peningkatan disiplin, peningkatan keterampilan, peningkatan kolaborasi, peningkatan pembelajaran, kita warnai dulu dengan kita memilih di sini di quotes ini ada change color. Kita pilih, saya senang biru ya, kita pilih blue aja dulu, blue.
Lalu kita tarik, tekan menggunakan mouse sebelah kiri, kita tahan, tarik, kita lempar di coach group yang di sini. Kita tekan menggunakan mouse sebelah kiri, kita antarkan ke sini. Nah, ini ada tanda plus ya di mouse-nya. Lalu kita buang di sini, lepas mouse-nya. Nah, kita tadi ketik sebagai apa contohnya? Peningkatan kompetensi siswa. Grup 1 sudah terbentuk. Berisi 4 kode. Lalu kita bikin lagi nih teman-teman. Bidang mata pelajaran, dukungan teknologi, jam pelajaran. Ini saya rasa bisa masuk dalam faktor pendukung. Seandainya saja ini. Kita sama lagi dari sini kita klik CTRL, kita tahan, kita klik dukungan teknologi, kita klik lagi jam pelajaran, lalu kita warnai dulu, mungkin dengan warna kuning, ya, kita warna kuning, kita klik menggunakan mouse sebelah kiri, kita tarik, kita buang ke sini. Kalau teman-teman dibuang di sini, dia akan menambahkan ke grup peningkatan kompetensi siswa. Tapi kalau di sini ada plusnya, berarti teman-teman akan membuat grup baru. Jadi hati-hati ya, kalau teman-teman ingin menambahkan di peningkatan kompetensi, nggak apa-apa kita buang di sini. Tapi karena ini grup yang berbeda, maka kita buang di luar peningkatan kompetensi siswa. Jadi ada tanda plusnya di mouse, beda ya. Ini nggak ada plusnya, kalau ini ada plusnya. Nah, kita tadi apa? Faktor pendukung. Nah, create. Nah, ada 3 ya teman-teman. Lalu di sini ada hasil belajar prestasi siswa. Ternyata teman-teman, ternyata hasil belajar ini dan prestasi siswa masuk dalam peningkatan kompetensi. Maka harusnya kita tambahkan. Maka bisa nih teman-teman tambahkan aja. Ganti lagi dengan warna yang sama, warna yang biru. Tadi yang saya sampaikan, bisa teman-teman masukkan lagi ke dalamnya. Jadi nggak ada plusnya. Kalau teman-teman buang di sini dengan ada tanda plus di mouse-nya, maka ini menandakan akan menambahkan grup baru. Sedangkan kalau teman-teman diletakkan di sini, ini akan langsung masuk. Kita cek. Ya, jadi 6 ya. Nah, sudah masuk. Nah, lalu di sini ada lagi nih, keterlibatan diskusi, keterlibatan proyek, pembelajaran berbasis proyek, penciptaan produk. Berarti ini proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya kan melibatkan diskusi, melibatkan proyek, pembelajarannya menciptakan suatu produk. Nah, ini kita buat kelompok yang sama. Jadi kita merumuskan kayak teman-teman punya kelompok hewan, kelompok tumbuhan. Berarti nanti kalau teman-teman ada yang namanya kucing, ular, semut, lalu ada bougainville, mawar, melati. Kan tidak mungkin kan kalau mawar kita masukkan ke dalam kelompok hewan. Itu masuk dalam kelompok tumbuhan. Jadi sama seperti ini. Jadi kita sesuaikan kiranya dari kode-kode yang kita buat tadi, yang kita analisis dari banyaknya jurnal tadi, kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang mereka punya kesamaan maksud di sana. Nah, ini contohnya tadi, kalau keterlibatan diskusi, ini kan masuk dalam proses pembelajarannya. Kita coba memberikan warna beda, pink ya, karena nggak ada ungu. Oh, ini ada ungu, purple aja coba. Pakai purple, kita tarik ke sini, tambahkan. Ini tadi saya buat kelompok, dia masuk dalam kelompok tadi apa ya, proses pembelajaran begitu. Kita create. Nah, ini kita sudah mempunyai 3 kelompok code groupsnya begitu. Baik, kita sudah punya 3 kelompok grup. Lalu bagaimana cara kita bisa membuat peta konsepnya? Jadi ini sudah. Nah, sekarang teman-teman lihat di sebelah kiri. Kita udah bener ya. Kita pakai 3 dokumen file. Ada 13 kode. Nah nih, coach grupnya ada 3. Sesuai ya coach grupnya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, teman-teman klik di panahnya ini ya.
Panahnya ini teman-teman bisa klik juga nih kalau mau lihat. Wah, seperti itu ya. Tapi ini nggak perlu. Ini juga tidak perlu. Jadi teman-teman klik ini aja. Lalu klik lagi di salah. Kita buat satu peta konsep dulu. Kita buat peta konsep faktor pendukung dulu. Kita klik di sini. Ada 3 ya. Nah sekarang teman-teman kalau ingin membuat peta konsepnya, maka kita membuat networknya dulu. Terlihat di sini kita networknya masih 0. Maka kita ke home. Lalu kita pilih new entities. Pilih new network. Nah, maaf ya lidahnya agak kesel ya. New network. Nah, di sini tadi apa judulnya? Faktor pendukung ya. Kita klik faktor pendukung. Nah, kita buat network baru. Jadi network ini adalah tempat kita bagaimana kita membuat peta konsepnya. Masih loading. Oke, di sini sudah muncul faktor pendukung ya judul networknya. Ini kecil ini dulu nggak apa-apa, sekecil ini dulu. Nah, tadi kan teman-teman bisa lihat ya di sini di codes grupnya tadi sebelum kita jabarkan kan seperti ini. Kita klik, kita buka faktor pendukung dulu. Nah, di sini teman-teman kayak tadi kita klik semuanya. Ini bisa menggunakan shift, bisa menggunakan CTRL karena kita pakai semua. Klik menggunakan mouse sebelah kiri, kita tahan lalu kita lempar ke sini, gitu ya. Kita klik, tahan, lempar ke sini. Kita coba, kita klik, tahan, kita lempar ke sini. Ada tanda plus ya di mouse-nya. Jadi kalau ada plus ini berarti ada menambahkan suatu data di sini. Nah, kita lempar. Nah, sudah keluar. Kita rapiin aja seperti ini, teman-teman. Nah, ada pertanyaan Bu, kenapa ya kita tidak memasukkan ini? Karena kalau kita masukkan ke sini, dia tidak akan bisa membuat grafiknya. Jadi kita bikin baru saja. Jadi ini untuk judul faktor pendukungnya kita bikin baru dengan di networknya ini. Kita pilih di network, pilih new codes. Di network, pilih new codes. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk judul kelompoknya tidak perlu kita buang. Tapi kita cukup anak di dalam kelompoknya ini yang kita buang ke sini. Jadi teman-teman untuk judulnya ini kita bikin baru dengan new code. New code kita apa tadi? Faktor pendukung. Yap. Kita create. Nah, sudah ada di sini. Lalu baru ini kita hubungkan karena tadi contohnya yang kita bahas dari awal, sekali lagi saya tekankan saya mencontohkan dengan literatur review, maka karena ini literatur review, saya buat ini adalah bagian dari faktor pendukung bagian juga dari bidang mata pelajaran. Maka menghubungkannya bagaimana? Kita klik kode ini yang berwarna ini, akan muncul tanda bulatan merah ini. Teman-teman klik, nah dia ada tangan ya, klik tahan, kita tarik ke faktor pendukung. Nah, akan muncul panah ya, lalu kita lepas. Nah, ketika kita lepas akan ada pilihan contradiction is a property of. Nah, tadi saya bilang ini masuk dalam is part of, bagian dari. Maka saya pilih is part of di sini. Nah, tapi kalau teman-teman ini nggak perlu ada penjelasan, maka teman-teman bisa ketika memasukkan ke sini, maaf ini nggak bisa ya. Oke, ketika contoh ketika teman-teman memasukkan lagi ke sini, ternyata ini bukan apa-apa, teman-teman bisa memasukkan no name di sini. Oh, saya salah deh, ini bukan no name, ini harusnya is part of. Ini bisa teman-teman edit atau teman-teman hapus juga boleh. Kalau mau dihapus tinggal di cut gitu, atau diganti pakai relation manager. Ini loading ya kalau pakai ini ya. Di sini bisa teman-teman pilih di sini. Jadi ini tadi bagaimana kita pilih warnanya yang berwarna ini dari bagian dari kodenya itu tadi. Teman-teman pilih tanda merah, bulatan merah ini. Ketika muncul tangan telunjuk ini, kita tekan menggunakan mouse sebelah kiri, tahan dan kita hempaskan di faktor pendukung begitu. Nah, pilih is part of. Nah, begitu juga ini
kita lakukan hal yang sama. Begitu. Nah, sudah selesai. Kita silang saja. Bagaimana dengan selanjutnya? Nah, kalau sudah selesai kita membuat satu network, akan muncul di sini di networknya. Kita cek. Ya, satu network yaitu faktor pendukung. Begitu. Nah, sekarang kita buat lagi network yang kedua di peningkatan kompetensi siswa. Oke. Di peningkatan kompetensi siswa sama, kita tadi pilih home, kita bikin network baru di home, new entities, kita pilih new network, kita pilih peningkatan, kita buat judulnya sama, kompetensi siswa ya. Nah, kita create di sini. Oke, sudah muncul. Nah, tadi bagaimana? Jangan sampai lupa, kita klik isi dalam code grupnya. Bukan judul grupnya ya teman-teman, tapi kodenya saja di dalam grup. Kita pilih dengan CTRL boleh, dengan Shift boleh. Klik kiri, tahan, kita hempaskan ke networknya. Nah, kita tata-tata asal aja nggak apa-apa, nanti bisa kita perbaiki. Tadi belum ya, belum saya jelaskan bagaimana kita menyusun bagannya biar lebih cantik. Nanti kita bahas. Sudah, kita buat judulnya new quotes sama seperti tadi, peningkatan kompetensi siswa. Oke, judul sudah ada, kita tarik, kita pilih export off karena ini bagian dari sudah. Nah, ini kan kayaknya ini kok kurang cakep ya. Kita bisa perlebar dulu. Lah, perlebar dulu. Nah, ini kita bisa atur sih, ini mau ke sini, mau ke sini, bebas teman-teman atur. Ini mau apa namanya? Ini mau ditarik ke sini, boleh. Nah, bisa cara gampangnya kita bisa pakai layout. Kita klik layout, kita pilih. Contohnya orthogonal tree. Jadi kayak pohon ya ini ya nanti. Nah, ini bisa nanti seperti, oh ini kurang panjang, teman-teman atur kayak gini juga boleh. Oh, di routing, mau di routing. Nah, seperti ini. Oh, saya pengen seperti ini deh. Ini suka-suka teman-teman aja sih. Nah, kayak gini. Atau pinginnya radial. Nah, seperti ini boleh. Suka-suka teman-teman, cocoknya seperti apa. Nanti bisa kita atur lagi. Ini kita simpan dulu. Nah, baik teman-teman. Sudah. Tadi kita tambahin ya, ada faktor itu masuk di quotes ya, itu nggak masalah ya. Kita kan udah mewarnai tadi. Kalau kita masukin lagi nanti itu apa namanya double judul nanti gitu ya. Sudah, ini tadi. Lalu kita ke proses pembelajaran, kita bikin lagi yang ketiga. Tinggal satu. Kita bikin lagi seperti kayak tadi, kita ubah judulnya proses pembelajaran. Kita create, lalu kita tarik ke sini ya, purple you bagus nih. Lalu kita buat judulnya lagi, judul kelompoknya proses pembelajaran. Lalu kita pakai, karena saya pakai export off ya, ini sesuai dengan kebutuhan datanya teman-teman, jadi tidak semuanya sama ya. Ini masuk dalam export off sementara ini. Oke, ini masih acak adut. Saya buat kayak gini aja. Oh, nggak sesuai ya. Saya coba seperti ini. Terlalu rapat, random. Oh, ini random aja, nggak apa-apa kayak gini. Baik, ini kita sudah punya 3 network dari 3 kelompok grup yang kita bikin, 3 network ini. Nah, sekarang teman-teman kita bikin network judulnya. Nah, judulnya apa?
Judulnya yaitu konseptual PJBL STEM. Kita coba bikin network baru. Networknya judul umumnya. Jadi judul yang akan dianalisis umumnya yaitu ini tentang konseptual PJBL STEM. Networknya ini. Nah, lalu dari 3 grup ini ya, kita klik, kita tarik ke sini nih. Nah, kita perbesar. Nah, lalu diapain? Diklik, klik kanan, kita pilih add neckboards. Jadi kalau yang versi 78 sepertinya ada Alcommon, sedangkan kalau yang versi 9 ke atas kayaknya beda deh. Tapi intinya pilih yang dia itu bisa mengeluarkan semua isi bagannya ya. Bagannya, aduh maaf ya di pinggir jalan jadi ramai kendaraan. Lalu ini juga klik kanan Alcommon. Gitu. Ini klik kanan Alcommon. Ini karena yang versi 8 ya, teman-teman. Nah, lalu ini kita hapus aja. Bisa langsung del, bisa teman-teman remove, boleh. Di del juga boleh. Ini kita hilangkan. Lalu bagaimana ini ya? Ini kan yang tadi kita bikin ya, teman-teman. Kita bikin judul nih. Judul umumnya. Nah, karena kan kita memang membuat peta konsep dari hasil kita studi literatur ya. Kita kan temanya studi literatur. Apa dulu tadi? Konseptual PJBL STEM. Ini saya create. Nah, lalu saya buat hubung di sini. Saya lagi is part of lagi, saya tarik lagi ini ke sini, ini is part of lagi, saya tarik dari sini ke sini, ini is part of lagi, gitu. Ini kan acak kadut ya, apa bahasa Indonesia acak kadut? Masih amburadul ya. Nah, ini coba kita buat orthogonal tree. Nah, cakep dah. Jadi bisa kita baca bahwasanya dalam konseptual PJBL STEM pembelajarannya dia akan meningkatkan kompetensi siswa dan dia juga memiliki proses pembelajaran di dalamnya, ada faktor-faktor pendukungnya. Ini hasil konseptual dari kita menganalisis beberapa jurnal tadi. Ini hanya contoh dengan 13 kode ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman memiliki banyak kode ya pasti akan lebih banyak dan akan lebih kompleks daripada ini. Lalu bagaimana cara kita memindahkannya ke MS Word? Maka ini kita PDF-kan dulu. Nah, karena kita mengekspornya itu nanti jadinya bisa dalam bentuk bitmap ya. Bitmap, tapi saya biasanya teman-teman lebih ke print. Saya print dulu. Saya jadiin PDF. Nanti baru dari PDF saya convert ke JPEG gitu. Bisa teman-teman pilih print ya. Di sini ada, oh ini banyak banget emang. Printnya pilih yang mana ya? Ini Microsoft Print to PDF pasti ada, pasti semuanya ada. Microsoft Print to PDF. Teman-teman print, nanti dia akan tersimpan dalam bentuk PDF. Tuh, coba saya simpan di sini ya. Peta konsep PJBL STEM. Yap. Saya save. Nah, nanti di sini nah ini peta konsepnya teman-teman. Nah, sudah. Nah, teman-teman kalau mau memindahkan hasil peta konsepnya ini ke dalam jurnalnya teman-teman, dalam MS Word-nya, teman-teman bisa tinggal mengekspornya ini menjadi JPEG atau gambar.
bisa langsung. Nanti ini kan tadi belum saya tata ya teman-teman, ini kan terlalu mepet, terlalu deket ya, rapat gitu. Jadi bisa teman-teman ubah dulu nanti di sana. Sudah selesai teman-teman, jadi ini tinggal teman-teman convert aja dalam bentuk JPEG. Selesai, ini jadi gambar yang bisa teman-teman tambahkan ke hasil analisis penelitian teman-teman secara kualitatif. Begitu ya teman-teman. Jadi semoga sahabat Yangs bisa belajar bersama untuk menggunakan aplikasi RFI ini. Memang bisa membantu kita. Sebenarnya banyak aplikasi lain bisa kita gunakan untuk membuat peta konsep. Namun dengan menggunakan Atlas TI ini kita bisa benar-benar menganalisis secara struktural dari pernyataan-pernyataannya, sehingga peta konsep atau analisis data kita bisa lebih akurat atau bisa lebih dipertanggungjawabkan begitu. Terima kasih, semoga video ini bisa beberapa video kemarin bisa membantu teman-teman, dan semoga akan ada video selanjutnya yang lebih mengedukasi dan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan proses belajar maupun di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi.